Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring. Tema yang kita bahas hari ini, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar, seperti biasanya, ayo berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap kalian menerima pelajaran? Kalau sudah siap, ayo kita ikuti pembelajarannya. Gambar di samping ada syair lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Anak-anak bisa menyanyikannya? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing lagu Nenek Moyangku. Anak-anak, tahukah kamu nama kapal seperti pada gambar di samping? Ada yang tahu? Nama kapal pada gambar di samping adalah kapal pinisi. Gambar kapal tadi namanya kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini adalah kapal istimewa karena kapal ini berbeda dengan kapal yang lain. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang, layar utama dan 7 buah layar. Keren kan? Nah, keren kan kapal pinisi tadi? Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya dengan kapal andalannya kapal pinisi, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga harus bisa berjaya. Nah, Nana, ini adalah gambar wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia berbentuk kepulauan. Dahulu nenek moyang kita untuk mengadakan kerjasama dengan pulau-pulau yang lain, nenek moyang kita berlayar menggunakan kapal pinisi. Keren bukan? Nah, coba amati kondisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia adalah berupa negara kepulauan yang membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Namun, keberagaman ini diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki budaya sendiri-sendiri. Budaya di setiap daerah itu dinamakan budaya lokal. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia itu ada 4 unsur. 1. Keberagaman suku bangsa. Bahwa negara Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Suku bangsa di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Ciri yang kedua yaitu keberagaman bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa yang beraneka ragam. Misalnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keberagaman religi atau keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ciri yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Keberagaman budaya Indonesia mungkin bisa terpengaruh oleh adat atau budaya dari negara lain. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan. 1. Karena mudahnya
pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. 2. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar negeri. Jika dua hal ini tidak bisa kita saring, maka budaya asli Indonesia akan terkikis atau akan hilang. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, tontonan dan adegan film yang kurang baik bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, pengaruh-pengaruh inilah yang harus kita saring demi kelestarian budaya yang ada di Indonesia, sehingga budaya asli Indonesia akan tetap lestari. Berikut adalah contoh budaya asli Indonesia, misalnya reog yang berasal dari Ponorogo, 2. Tari keca yang berasal dari Bali, kemudian musik angklung. Ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Selain budaya asli Indonesia, di Indonesia juga berkembang budaya serapan dari bangsa lain. Contohnya adalah musik keroncong, 2. barongsai, 3. dan tari cokek. Anak-anak, coba lihat kembali wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia berupa kepulauan yang disatukan oleh laut. Hal inilah yang mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Mengingat negara kita ini kepulauan yang dipisahkan oleh laut, maka kita tidak bisa mengandalkan transportasi darat untuk bekerja sama dengan pulau satu dengan pulau yang lain. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif yang bisa digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, maka akan sangat membantu kehidupan masyarakat karena kegiatan ekonomi akan bisa berlangsung antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah gambar jalur transportasi udara di Indonesia. Perhatikan peta jalur transportasi ini. Berikut beberapa bandar udara yang ada di Indonesia. Misalnya Bandar Udara Soekarno-Hatta yang ada di Banten. Ada Bandar Udara Kuala Namu yang ada di Medan. Bandar Udara Ngurah Rai ada di Bali. Kemudian Bandar Udara Sentani yang ada di Papua. Ada Bandar Udara Patimura di Ambon. Kemudian ada Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan serta Bandar Udara Samsudin Nur yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian ada Bandar Udara Lombok yang ada di NTB. Ini ada beberapa bandar udara yang lain yang belum Ibu sempat sebutkan. Silakan kalian bisa mencari informasi di buku lain. Berikut adalah jalur transportasi laut di Indonesia. Gambar ini menunjukkan peta jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Coba kalian amati. Ada beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Ibu tidak hanya menyebutkan beberapa pelabuhan. Nanti silakan kalian menggali sendiri di buku yang lain atau browsing. Salah satu pelabuhan yang ada di Indonesia contohnya adalah Pelabuhan Bakahuni yang ada di Lampung. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali, Pelabuhan Lembar yang ada di NTB, Pelabuhan Dwi Kora yang ada di Kalimantan Barat, Pelabuhan Jayapura ada di Papua, serta Pelabuhan Ambon yang ada di Maluku. Silakan kalian untuk memperdalam dan memperluas ilmu kalian tentang pelabuhan yang ada di Indonesia.
Budaya lokal tentunya tidak terlepas dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah pada gambar berikut. Ini contoh gambar keluarga yang sedang bermusyawarah. Bermusyawarah adalah salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Nah, ini gambar dari keluarga Pari sedang bermusyawarah. Contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di keluarga misalnya adalah pembagian tugas untuk menjaga kebersihan di rumah. Selain pembagian tugas kebersihan di rumah, mungkin bisa musyawarah untuk menentukan liburan sekolah. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun, misalnya di rumah. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang musyawarah di rumah, misalnya yaitu untuk menentukan petugas menjaga kebersihan, serta bermusyawarah untuk menentukan liburan. Musyawarah atau keputusan dapat diambil di sekolah, misalnya saja yaitu pada proses pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, pengambilan keputusan musyawarah bisa dilakukan di masyarakat, misalnya saja pemilihan ketua RT, ketua RW, ataupun rapat yang ada di musyawarah, yang ada di masyarakat. Contoh lain yaitu ketika seseorang mengikuti pemilu. Itu contoh keputusan yang ada di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian pembelajaran daring hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugas online-nya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.